Hai, balik lagi di Momen Film. Oke, kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film yang berjudul She's the Man, dimana di sini diceritakan ada seorang wanita tomboy yang menjiwai yang berbakat di bidang sepak bola. Dan di sini dia tomboy tapi dia suka sama cowok, nggak sesama jenis. Oke, balik ke cerita. Jadi di sini dia tuh bergabung ke tim sepak bola di sekolah adiknya. Bagaimanakah selanjutnya? Langsung aja kita menuju alur ceritanya. Gas. Di awal film ada pasangan muda-mudi. Di sini pemeran utama dari film ini yaitu si Viola dan si pria bernama Justin. Keesokan harinya, saat sedang ingin berlatihan di lapangan, tiba-tiba Viola dapat berita yang mengejutkan kalau seandainya tim sepak bola mereka bakal dibubarkan dikarenakan mereka kekurangan orang. Di sini sang pelatih bilang kalau misalkan tim wanita kita kurang, jadi sepertinya tim ini kita bubarkan aja. Di sini Viola bilang sama pelatih, cobalah tes bertanding dengan cowok. Tapi kayaknya nggak mungkin karena tim cowok juga kuat-kuat di sini. Tiba-tiba datang si pacar Viola, Justin, yang memang dia kiper di sepak bola pria. Dia minta untuk bertanding. Di sini si Justin daripada nanti ceweknya tuh main bola, mendingan nggak usah lagi main bola, udah main TikTok aja katanya. Dari situ si Viola pun marah kali sama pacarnya, kok kayak gitu dia. Udahlah, putus orang berdua. Cabut si Viola tuh, dilempar bola ke muka si Justin. Berangkat ya. Tiba di rumah galau lah tadi. Di sini mama Viola nunggu-nunggu dia. Di sini dikasihlah gaun yang super mewah untuk si Viola. Terus Viola bilang, kalau misalkan dia kan tomboy, ngapain mama kasih gaun untuk aku? Di sini Viola juga bilang kalau misalkan dia udah putus sama Justin. Di sini Viola masuk ke kamar adiknya. Dan ternyata dia punya saudara kembar, seorang pria. Dan di sini adiknya mau pergi ke London untuk ada festival musik di sana. Dia bilang sama mamanya dia mau pergi tempat ayahnya karena mama sama ayahnya udah cerai. Di sini Viola berniat untuk menggantikan adiknya di sekolah dengan cara mengubah dirinya sebagai seorang pria, dan dia pasang kumis di sini dan cara-cara jalan dia semua memperagakan bagaimana cara menjadi pria. Di sini dia juga minta izin ke mamanya kalau misalkan dia bakal nyusul Sebastian ke London tempat ayahnya, karena di sana dibilang ada cewek Sebastian, jadi dia mau belajar jadi wanita feminim di sana. Begitu dengar itu, mamanya langsung kaget dan mengizinkan si Viola untuk pergi ke sana. Singkat cerita, Viola tiba di sekolah Bastian. Dia melihat sekitar sekolah Bastian sungguh luar biasa tingkah-tingkah para cowok itu. Di sini dia mencari kamarnya, di mana letak kamar adiknya, mencari kesana sini dengan melihat tingkah para cowok itu. Tiba di kamar, dia lihat situ ada si Dak, temannya Bastian, dan dia juga memperkenalkan teman-temannya yang lain. Di sini teman-temannya terkejut karena di situ ditengok ada alat getar-getar. Tengok apa tuh, ngapain gue pakai alat getar-getar? Enggak, dia cari solusi di sini, dibilangnya itu alat getar-getar tuh untuk sumbat hidungnya katanya. Nah, jadi orang tuh ketawa lah di situ pas dibilang itu alat untuk sumbat ketika dia lagi flu. Dan situ mereka semuanya ketawa. Keesokan harinya Viola pun ikut berlatihan bersama Doug. Terlihat Viola berlatih dengan sungguh-sungguh, namun karena dia seorang wanita memang dia nggak sekuat pria, dia lemas dan habis energi. Dikarenakan performa Viola kurang bagus, jadi pelatih bilang kosan aja cuman sebagai cadangan. Dan setelah selesai latih, mereka ingin mandi. Viola di sini bingung,
kayak mana cara dia mau mandi, sedangkan dia wanita. Di situ pelatih datang dan bilang kalau dia dipanggil kepala sekolah. Singkat cerita, Olivia mau mandi malam, tiba-tiba datang Molkov ke situ, bilang kalau misalkan mau mandi nggak boleh pakai sendal katanya, pokoknya entah apa dia bilang tuh. Tiba-tiba Dak datang langsung jebret kena kepala si Molkov tuh. Tengok situasi nggak aman, nggak bisa mandi juga, dia cabut. Keesokan harinya Olivia telepon si Paul minta tolong kayak mana caranya dia nih bisa bergabung dengan Dak, bisa join, karena dianggap Sebastian tuh sebagai pecundang di situ. Namun di situ Paul ada cara mendatangkan cewek-cewek biar di situ dia kelihatan sebagai cowok yang mantap, yang dekati oleh cewek-cewek. Semua cewek datang menggemari Sebastian. Tanpa disadari, pacar Bastian yang bernama Monik datang melihat tingkah Bastian. Paul di sini memanggilnya dan bilang kalau itu yang datang pacar Bastian yang asli. Dia pun menyuruhnya kabur supaya nggak melihat dari dekat. Kalau dia dekat pasti ketahuan. Di sini Bastian memutuskan hubungan dengan Monik. Monik pun langsung pulang. Di sini Dak dan kawan-kawannya langsung menganggap Bastian sebagai pria yang sejati. Keesokan harinya, semua kagum sama Bastian. Mereka minta tip bagaimana cara untuk mendekati wanita. Tak lama kemudian, Malcolm dan Olivia datang. Dak tersipu malu. Dak ternyata mencintai Olivia. Di sini dia meminta kepada Bastian untuk menjomblangkan dia dengan Olivia. Sebagai imbalannya, dia bakal masukkan Bastian ke tim inti bola. Di sini Bastian pun langsung menyetujuinya dan dia mulai berlatih dengan keras dengan diajari oleh Dak. Di sini Malcolm juga ternyata mencintai Olivia. Terjadi perebutan antara Dak dan Malcolm. Singkat cerita, Bastian menelpon kakaknya Viola dan kakaknya bilang kalau misalkan urusannya di sekolah baik-baik saja tanpa ada masalah. Saat sedang di lab, Bastian mencoba untuk menjodohkan Olivia dengan Doug, tapi Olivia tidak menyukai Doug dan dia nggak mau dijodohin sama Doug. Dia ajak berkencan dan singkat cerita Doug mulai mengajari Bastian. Di sini dia bekerja keras dan sehingga pelatih melihat usaha yang dilakukan oleh Bastian sungguh sangat luar biasa. Saat di tempat gym, Dud bilang ke Bastian kalau dia pengen makan malam bersama Olivia. Dan tiba-tiba pelatih datang bilang ke Bastian kalau dia udah bisa masuk ke tim utama. Dan disitu Bastian sangat senang dan orang tuh berpelukan bersama. Di gym itu juga ternyata ada Olivia. Dia makin tersipu melihat Bastian. Dia bertanya kepada temannya bagaimana cara mendapatkan Bastian. Di situ temannya bilang dengan cara membuat Bastian itu cemburu. Dan akhirnya Olivia datang ke Doug membuat cemburu Bastian. Singkat cerita, Doug akhirnya makan malam bersama Olivia dan Bastian juga hadir bersama rekannya. Di sini Olivia mulai bersemangat dan berakting pura-pura berciuman dengan Doug. Dan di sini Bastian yang sebagai Viola itu cemburunya ke Doug bukan ke Olivia. Singkat cerita akhirnya Bastian menelpon Viola bilang kalau misalkan dirinya bakal balik lebih awal dari London. Setibanya dari London, Olivia di sini menyamperi si Bastian dan langsung mencium Bastian di depan Doug. Di sini Bastian heran apa yang telah terjadi selama dia pergi ke London. Saat Bastian palsu masuk kamar, di situ Doug marah sekali dengan Bastian karena dia mencium Olivia di depan jalan. Keesokan harinya, temannya membangunkan Bastian untuk pertandingan bola. Bastian bangun dan langsung bersiap-siap. Dia bingung kenapa dia mulai terkenal di sekolah itu. Dan pertandingan pun dimulai. Di sini Bastian yang bukan pemain bola pun kocar-kacir. Di sini Viola datang dan memanggil Bastian. Namun Bastian tidak melihatnya. Tiba-tiba pertandingan di stop oleh kepala sekolah. Dia bilang situ kalau misalkan Bastian itu cewek. Pertandingan pun dihentikan sementara
Dan di sini Bastian membuktikan dengan membuka celananya. Orang-orang pun terkejut melihat rudalnya Bastian. Di situ kepala sekolah marah kepada Malcolm yang memberikan berita palsu. Bohonginya, Dan dan pertandingan pun dilanjutkan. dilanjutkan. Tiba-tiba Babak pertama pertandingan sudah berakhir. Akhirnya Viola berhasil menemui Sebastian. Viola menceritakan jika ia berpura-pura menjadi Sebastian. Babak kedua dimulai. Viola pun berganti peran menjadi Bastian lagi. Di sini pertandingan sungguh sangat sengit. Di sini luar biasa pertandingan. Tiba-tiba Justin dan Duke tiba-tiba berkelahi, berantem, sini mulai ricuh. Tiba-tiba Olivia datang nyamperin Bastian. Di situ Duke makin marah dengan Bastian, dan di situ Viola membuktikan kalau dirinya bukan Bastian, dia adalah Viola. Semua orang kaget dan minta bukti. Okay then. Usai pembuktian, di sini tim Justin menertawakan tim Viola, dan pelatih dengan sigap bilang semangat semuanya dan cetak gol. Pertandingan pun dilanjutkan. Tiba-tiba di sini Viola dijeger oleh salah satu pemain belakang dari tim Justin, dan di sini Viola dapat tendangan penalti, namun dapat dihadang oleh Justin. Dengan sigap Duke langsung memberi umpan dan ditendang langsung oleh Viola dan gol. Kemenangan pun dimenangkan oleh tim Viola. Usai pertandingan, keluarga Olivia kembali membaik. Di sini Bastian dikenalkan ke Olivia dan Duke bersama dengan Viola. Singkat cerita, akhirnya mereka hadir ke pesta fashion show yang dimenangkan oleh mereka berdua, dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita dari filmnya She's the Man. Buat kalian yang pengen dialur ceritakan lagi film, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk like juga, di share, dan yang paling penting di subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, see you.